Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan juga ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah, ada dua kondisi yang sering dihadapkan pada kehidupan kita, yaitu kondisi ketika kita dimudahkan dan ketika kita merasa sulit dalam kehidupan. Dua kondisi itu silih berganti kita hadapi ketika kita menyelesaikan urusan-urusan kita, ketika kita melakukan usaha yang kita lakukan, ketika kita menjalani pekerjaan yang kita lakukan. Dalam kehidupan kita ini memang usaha yang kita lakukan berbeda-beda. Ini dijelaskan oleh Allah dalam kalimat atau ayatnya, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Ada yang menjadi ASN, ada yang menjadi politikus, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang seperti itu. Tetapi meskipun bentuk usaha itu berbeda-beda, namun prinsipnya sama. Prinsip kesamaan itu kita lihat pada apa yang diinginkan dari usaha itu, yaitu hasil. Apa yang ingin kita hasilkan? Harta. Yang paling umum itu adalah uang. Seorang ASN bekerja mulai pagi sampai sore. Di awal bulannya dia mendapatkan gaji. Itu hasil usaha. Seorang politikus dia bekerja memikirkan membuat undang-undang, hasilnya dia mendapatkan gaji. Seorang petani dia menggarap sawahnya, ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan harta. Begitu juga dengan kita, seorang pedagang. Kita berdagang semaksimal mungkin mengerahkan kemampuan kita, ujung-ujungnya adalah mendapatkan harta atau uang. Karena itu prinsip usaha kita ini sama meskipun bentuknya berbeda-beda. Nah, dalam setiap usaha yang kita lakukan itulah kita dihadapkan, kadang kondisi kita itu mudah, kadang kondisi kita itu sulit, sukar. Kadang kita merasa diberikan kemudahan dalam hidup, tetapi terkadang kita diberikan kesukaran dalam kehidupan, silih berganti. Kenapa kita merasa dimudahkan dan kenapa juga kita merasa sulit dalam kehidupan?
Maka dalam hal ini Allah memberikan tips atau cara atau teori supaya kita merasa mudah dalam kehidupan ini, dalam usaha kita. Kata Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Jadi ada 3 caranya agar kita ini dimudahkan mendapatkan jalan yang mudah oleh Allah. Pertama, orang yang selalu menggunakan hartanya di jalan Allah. Jadi kalau hasil dari setiap usaha yang kita lakukan itu adalah harta atau uang, maka syarat agar kita dimudahkan jalan kemudahan itu, kata Allah, manfaatkan harta atau uang itu di jalan Allah. Untuk kaitannya uang itu, ambil, infakkan, atau dalam makna yang lebih luas, manfaatkan setiap harta yang kita hasilkan di jalan Allah. Uang yang kita hasilkan kita manfaatkan di jalan Allah. Memanfaatkan itu salah satunya adalah berinfak, sedekah, zakat dan sebagainya. Inilah syarat yang diberikan oleh Allah agar kita bisa dijadikan mudah. Yang kedua, wattaqwa. Ada ketakwaan di dalam batin kita ini. Takwa ini dikaitkan dengan bagaimana cara kita menghasilkan sesuatu. Cara berpolitiknya harus baik, ada ketakutan kepada Allah. Cara bertaninya harus baik, ada ketakutan kepada Allah, ada ketaatan kepada Allah. Cara berdagangnya harus baik karena ada ketaatan kepada Allah. Itulah takwa. Jadi syarat yang kedua, kata Allah, harus ada kehati-hatian dalam hidup, dalam menjalankan usaha. Ittaqu wattaqu, hati-hati. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna, membenarkan bahwa akan adanya pahala yang terbaik di akhirat. Ini artinya keyakinan kita kepada akhirat. Itulah yang memudahkan kita untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupan ini. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, wa amman man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tapi kalau orang yang bakhil lalu istaghna, merasa cukup dengan dirinya sendiri, ujung-ujungnya tidak butuh dengan Tuhan, sombong, wa kadzdzaba bil husna, mengingkari adanya balasan yang terbaik di akhirat, fasayassiruhu lil usra, maka akan Allah berikan jalan yang sulit, sukar. Pilihannya ada pada kita. Kenapa itu yang diberikan oleh Allah? Karena bisa jadi atau boleh jadi ada orang merasa sulit berinfak karena dia menganggap infak itu menghilangkan miliknya kepada orang lain. Padahal hakikatnya adalah berinfak itu kita sedang memberikan atau memindahkan harta kita itu pada bentuk yang lain, dan itu akan kita ambil di akhirat. Nah itu pada setiap harta yang kita infakkan tidak ada yang hilang. Kenapa ada kesulitan di dalam hidup? Kenapa kita sulit berinfak? Karena pikiran kita menganggap apa yang kita berikan itu hilang. Nah karena itu ada pertanyaan, apakah urusan yang menjual, apakah urusan itu yang sulit, atau cara berpikir kita yang menjadikan urusan itu sulit? Maka Allah berikan tip itu yang menjadikan kita mendapatkan kesukaran dan kesulitan itu karena kebanyakan ada dalam pikiran manusia, menganggap bahwa apa yang diberikan kepada orang lain
semua itu kita berikan, pada dasarnya kita sedang memindahkan harta kita yang di dunia ini dalam kehidupan akhirat nanti. Karena itulah kata Allah, orang yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah, kemudian orang yang berhati-hati dalam berusaha, lalu meyakini bahwa ada pahala yang terbaik yang akan Allah berikan di akhirat nanti, itulah kata Allah syarat pasal yassirhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan jalan kemudahan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan Allah berikan kemudahan itu, dan kita dibimbing pikiran kita bahwa setiap yang kita lakukan pada akhirnya kita sedang mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.